sini kita bisa membuat, misalnya sudah ada menunya untuk kita eh, pilih yang sesuai. Nah, kita bisa memberikan judul sebuah title menggunakan di sini ada label. Bisa saya berikan di sini. Nah, di sini saya beri nama misalkan aplikasi CST pada peramalan merek mobil. Misal seperti ini ya. Oke, lalu di sini saya bisa edit ya, seperti fill colornya, misalkan saya pilih yang seperti ini. Untuk teksnya misalnya kan saya ingin tebal, ini saya rubah ukurannya misalkan 14. Rubah warna, bisa pilih yang font color, lalu misalkan di sini rubah teksnya, kita arahkan agar di tengah persis. Selanjutnya bisa kita pilih label lagi, kita beri keterangan di sini data input. Nah, lalu kita beri sebuah sarana untuk input, untuk browse. Nah, bisa pilih yang ini ya. Kita kecilkan. Nah, misalkan warna yang ingin kita rubah, itu bisa mengarah ke sini. Misalkan kita rubah hijau. Nah, kalau sudah, kita bisa pilih ini kembali. Untuk di sini kita tempatkan untuk lokasi directory dari data inputnya. Kita bisa panjangkan. Nah, untuk tulisan di sini kita hilangkan untuk label di sini. Label, nah sudah seperti ini ya. Oke, ini sudah. Setelah kita browse kan muncul lokasi, lalu kita perlu juga untuk nanti ini untuk run ya. Kita bisa copy, misalkan di sini. Untuk run, backgroundnya bisa saya rubah, misalkan yang ini. Sini agar muncul grafik tadi, kita tempatkan di sini ya. Kita bisa pilih di sini akses, backsis. Nah, seperti ini kita hapus saja titlenya. Juga XY-nya kita hapus. Seperti ini, lalu
untuk keterangan informasi bisa dipilih yang ini ya, text area. Ini untuk lokasi teksnya bisa kita rubah menjadi yang di sini ya. Informasi, nah seperti ini. Sahabat bold. Nah, lalu untuk misalkan ini nanti kita run dulu ya. Sini kita save dahulu. Kita save nama appjst. Nah, formatnya .mlapp. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Di sini nanti muncul grafik. Ini untuk insert. Di sini run. Nah, di sini ini hanya muncul berupa informasi. Nah, di sini agar tidak bisa kita select seperti ini ya. Di sini kan bisa kita tulis. Ini kita bisa masuk ke sini. Yang masuk ke interactivity, pilih yang editable ini, kita hilangkan centangnya. Oke, lalu kita coba run. Nah, di sini tidak bisa kita tulis sesuatu. Oke, di sini saya sesuaikan. Langkah selanjutnya membuat untuk coding dari aplikasi ini. Nah, misalkan untuk browse kita bisa pilih ini ya, klik kanan lalu pilih callbacks. Nah, di sini add button path function callback. Nah, nanti akan diarahkan dari sini ke sini ya. Nah, untuk yang kita tulis untuk fungsi dari tombol browser tadi kita letakkan di sini. Nah, sebelumnya kan kita sudah buat di MATLAB-nya yang di sini ya. Ini bisa saya tutup. Nah, ini untuk input file eksternal kan fungsinya yang ini. Nah, ini kita bisa langsung pindahkan ke sini. Ini coba kalau kita run, kita browse. Nah, dia akan mencari file. Kita masukkan filenya yang ini. Kita dulu. Jadi di sini kan belum muncul karena belum kita tetapkan. Kita masuk ke codingnya kembali. Ini coding di sini. Nah, untuk mengisi bagian yang ini kan namanya nih ya, app label. Untuk bisa mengisi agar setelah kita browse nanti isinya ini adalah dari hasil data ini. Isinya yang ini ya, berarti yang full path name ini, yang directory filenya, agar isinya berisi teks ini. Kita bisa berikan seperti ini ya, kan namanya di sini app label, kita tuliskan label. Nah, ini kita beri untuk dot, lalu kita kasih fungsi teks. Nah, app label ini untuk teksnya itu kita beri nama yang ada di sini, full path name. Lalu kita coba tes lagi.
kita running, kita pilih browse, pilih ambil datanya. Nah, kita lihat, nah di sini akan muncul directory filenya dari file yang sudah kita ambil. Nah, untuk selanjutnya setelah ini tersimpan kan, berarti kan untuk yang ada di sini ya, kita sudah menyimpan data tes, lalu pulpet 6 sudah kita aplikasikan. Nah, kita akan membuat fungsi dari tombol run di sini. Kalau kita tes, kita klik run, ini kan masih belum berfungsi. Ini sama, kita callback ke fungsinya. Nah, kita letakkan di sini. Ini adalah kode dari aplikasi yang ini, testing JST. Sampai sini ya. Nah, di sini untuk testing JST-nya kan kita load net. Lalu hasil data tes dari ini ya kita running. Nah, di sini kita coba. Kita masukkan datanya. Datanya sudah kita masukkan, lalu kita run. Nah, di sini terjadi kesalahan ya. Nah, di sini tidak mengenali untuk variabel data test. Jadi di sini tidak mengenali variabel data test. Nah, karena data test sendiri berbeda di ini ya, di lingkup fungsinya. Jadi untuk data test tadi yang kita inputkan berada di fungsi yang ini atau di daerah ini ya. Nah, untuk daerah yang ini, coding ini kan berbeda, maka untuk fungsi atau data yang kita sebut di sini tidak akan dikenali dari untuk di wilayah ini. Nah, caranya agar data tes ini dikenali oleh semua fungsi yang ada di sini di coding ini, kita bisa menambahkan di sini ya. Di sini kan ada properties, kita tambahkan. Nah, untuk fungsi yang hanya dalam satu lingkup ini, lingkup jendela ini, kita bisa menambahkan private property. Jadi kita set private property, lah akan muncul di sini. Nah, agar data tes di sini bisa dikenali, ini saya berikan namanya ya, untuk data tes seperti ini, data tes. Nah, ini untuk awalnya kan nilainya saya kasih 0 saja. Sebelum ketika aplikasi pertama kali dibuka, nanti data tes ini bernilai 0. Lalu untuk selanjutnya, agar dikenali, maka setiap variabel nama data tes saya harus tambahkan di depannya itu app dot seperti ini. Nah, seperti ini ya. Saya coba run. Ini kita hapus dulu. Saya run. Nah, di sini sudah terbaca data tesnya. Nah, namun untuk figur ini belum teraplikasi di sini. Nah, caranya agar dia munculnya di jendela ini, saya kembali lagi ke coding. Nah, kita bisa ya codingnya ikut di sini ya, yang ada di run. Jadi ketika kita klik run, nanti langsung muncul di sana. Nah, di sini untuk agar muncul di sini, kita perlu menambahkan yang ada di sini, yaitu nama dari akses tadi, jendela akses tadi. Jadi namanya kan ini ya. Kalau kita klik itu namanya ini.
ini yang ini ya, UI Axis. Nah, kita tambahkan di sini app.ui sama persis dengan ini. Lalu koma seperti ini. Kita bisa cek kembali, kita masukkan input datanya. Ini sudah masuk, kalau kita run. Nah, sekarang sudah muncul di sini ya, Europe, Japan, US. Lalu untuk informasinya kita bisa tampilkan di sini juga sama caranya. Coding. Jadi untuk di nilai informasi, untuk merubah isinya kita bisa menggunakan, kita tulis sama seperti ini. Jadi kita bisa copy, kita tuliskan app. Nah, ini ya. Lalu untuk di akhir kasih ini value, jadi isinya itu sama dengan adalah hasil dari data outnya seperti ini. Kalau sudah, kita cek, pilih browse. Nah, di sini kita masukkan datanya. Nah, di sini data sudah tersimpan ya, kita run. Nah, sini sudah sesuai, jadi grafik sudah dimunculkan, lalu informasinya muncul merek mobil berasal dari negara United States. Nah, jadi bagaimana membuat aplikasi di MATLAB, untuk simpelnya seperti itu ya. Ini bisa kita edit, misalkan ini ingin tampilannya tuh bold. Kita bisa kembali ke sini ya, teks. Nah, pilih yang ini. Kita coba run. Terus sekarang misalkan data uji yang ketiga, kita input lalu kita run. Nah, hasilnya merek mobil berasal dari negara Jepang. Hasilnya ini ya, tertinggi adalah Jepang. Ini kalau kita lihat sebesar 75%,7. Nah, langkah selanjutnya bagaimana membuat aplikasi ini menjadi sebuah aplikasi Windows. Jadi kita dapat menginstal aplikasi ini walaupun di komputer tersebut tidak ada aplikasi MATLAB-nya. Jadi walaupun tidak menggunakan MATLAB, jadi aplikasi ini tetap dapat diinstal. Oke, caranya cukup mudah. Ini bisa kita sesuaikan ya nilainya. Kita naikkan. Nah, kalau kita run nampak seperti ini ya nanti. Baik. Selanjutnya masuk ke di sini ada menu share. Nah, di sini seperti MATLAB app. Nah, di sini untuk aplikasi yang terdapat di fitur MATLAB ya. Setelah kita buka MATLAB nanti terdapat di dalamnya itu, maka menggunakan fitur yang ini atau menggunakan web app yang HTML, atau yang bisa kita buat standalone aplikasi. Jadi aplikasi yang dapat berdiri sendiri. Jadi kita dapat menginstalnya di setiap komputer tanpa harus memiliki MATLAB sebelumnya. Nah, di sini saya praktikkan untuk membuat standalone desktop app. Nah, jadi nanti muncul seperti ini ya. Nah, jadi di sini seperti namanya, misalkan kita kasih nama JST, JST gitu aja ya. JST, lalu di sini misalkan tuliskan nama pembuatnya
seperti email, company. Nah, ini bisa diisi sesuai kemauan. Lalu versinya, lalu seperti icon juga bisa disesuaikan. Nah, ini bisa diedit ya, bisa diganti sesuai kemauan. Seperti yang ada di sini. Splash screen juga bisa diganti sesuai kemauan. Nah, selanjutnya, nah untuk sistem yang akan dibangun seperti di sini. Jadi file yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi tersebut. Di sini kan kita memerlukan, di sini sudah masuk secara otomatis ya. Kadang tidak masuk secara otomatis, itu perlu kita tambahkan manual dengan mengklik ini. Jadi di sini sudah tertambahkan secara otomatis, yaitu aplikasi, berisi aplikasi jaringan saraf yang sudah dilatih, net.met. Lalu di sini akan biasanya muncul secara otomatis, yaitu berupa aplikasi yaitu yang berformat .exe. Lalu di sini berupa petunjuk, dan di sini adalah data dari gambar ini. Oke, kalau sudah, kita bisa langsung. Nah, di sini ada dua pilihan. Jadi kita membuat aplikasi ini, nanti ketika kita install, apakah kita harus ini ya, download dari aplikasi MATLAB-nya, maksudnya dari situs MATLAB sudah disediakan secara otomatis nanti, atau aplikasi ini kita bekali dengan runtime di dalamnya. Jadi kalau kita bekali nanti tidak perlu download ya. Jadi ini biasanya download atau tidak itu saat pertama kali. Jadi kalau di laptop tersebut sudah terinstall runtime, maka nanti biasanya langsung dapat diinstal. Misalnya saya pilih yang ini ya, lalu saya pilih ini package. Nah, di sini untuk loading ya, MATLAB-nya membuat sistemnya agar bisa menjadi aplikasi yang siap diinstal. Nah, hasilnya ini. Bisa kita tutup dahulu. Nah, sekarang untuk di sini, nah aplikasinya berada di sini ya, for distribution, yang berformat ini .exe. Untuk yang ini untuk kita bisa share. Jadi ini bisa dibuka tanpa harus menginstal terlebih dahulu. Misalkan saya pilih yang ini, kita install di perangkat ini ya, perangkat yang saya gunakan. Nah, di sini ada pilihan ini ya, proses penginstalan. Saya letakkan di program file, di defaultnya. Next. Nah, kita bisa install. Nah, karena saya sebelumnya sudah download runtime, jadi proses penginstalannya cepat. Jadi kalau misalkan ini belum perangkatnya di laptop ini belum terinstall runtime dari versi yang diperlukan, maka nanti akan download terlebih dahulu. Jadi perlu disiapkan jaringan atau koneksi yang dapat berfungsi agar proses instalasinya dapat berjalan. Nah, di sini sudah selesai, saya finish ya. Sini saya cek untuk aplikasi JST ya. Nah, JST di sini sudah ada. Saya klik. Nah, seperti gambar ini, splash screen ini kan bisa kita rubah sesuai kemauan. Terus ikonnya juga nanti bisa kita munculkan di desktop. Nah, itu juga bisa kita rubah sesuai kemauan. Oke, di sini sudah muncul ya aplikasinya. Kita cek apakah berfungsi dengan benar. Nah, kita masukkan file yang kita ingin uji. Misalnya data uji 1. Nah, sudah muncul. Lalu kita run. Nah, hasilnya sudah muncul ya, sesuai.
Sini tertinggi US, maka untuk informasi tertulis merek mobil berasal dari negara United States. Ini adalah aplikasi dari jaringan saraf tiruan untuk peramalan merek mobil. Kita bisa membuatnya seperti ini. Oke, sekian tutorial ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman.